Hai semua, assalamualaikum. Di video kali ini Dapur Mega mau berbagi resep masakan murah meriah dari olahan kacang panjang. Ini cocok sekali dijadikan sebagai menu sehari-hari, rasanya sangat enak dan pastinya bikin nagih. Nah, untuk teman-teman yang penasaran bagaimana cara membuatnya, yuk simak videonya. Langkah pertama, di sini kita siapkan dulu kacang panjang secukupnya, atau ini beratnya lebih kurang 250 gram. Kemudian ini kacang panjang kita potong-potong sesuai selera. Nah, ini kacang panjangnya sudah selesai kita potong-potong. Ini nanti akan kita cuci sampai bersih. Kemudian langkah selanjutnya kita panaskan air secukupnya. Kemudian ini kacang panjang bakal kita rebus lebih kurang 2 menit sampai nanti kacangnya ini setengah layu. Kita tambahkan juga setengah sendok teh garam halus. Kacang panjangnya ini kita rebus nggak perlu lama ya teman-teman, cukup sebentar aja. Kalau kacangnya sudah setengah layu seperti ini sudah cukup. Langsung aja dimatikan api kompor, kemudian kita angkat dan kita tiriskan. Langkah selanjutnya, kacang panjang yang sudah kita rebus tadi kita rendam dulu dengan menggunakan air dingin biar nanti warna kacangnya itu tetap hijau dan juga crunchy. Nah, ini kacang kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian lanjut untuk campurannya biar nanti olahan kacang panjangnya itu makin sedap. Kita tambahkan juga udang kering asin secukupnya. Kemudian lanjut kita siapkan bumbu halusnya. Pertama di sini kita menggunakan 12 biji cabai merah keriting. Kemudian kita tambahkan juga secukupnya cabai rawit hijau. Kita tambahkan juga 2 butir kemiri biar nanti masakannya itu makin gurih. Lalu ini ada 2 siung bawang putih, 3 senti jahe. Kita masukin juga kunyit secukupnya. Kemudian ini ada 8 siung bawang merah. Kita masukin juga minyak goreng secukupnya. Kemudian ini akan kita blender sampai halus. Kemudian lanjut kita panaskan minyak goreng secukupnya. Kemudian kita tumis bumbu yang sudah kita blender tadi. Bumbunya ini akan kita tumis sampai matang dan tanak, sampai nanti bau lengunya itu hilang. Di sini kita gunakan api sedang aja ya. Agar nanti aroma bumbunya ini makin harum, kita tambahkan juga setengah lembar daun kunyit, 2 lembar daun salam, 2 senti lengkuas yang sudah kita geprek. Kemudian ini ada juga 1 batang serai. Nah, ini akan kita aduk kembali sampai merata dan kita tumis bumbunya ini sampai benar-benar harum, sampai nanti bau lengunya itu hilang. Kalau bumbunya ini sudah setengah matang, aroma wanginya juga sudah mulai keluar, langsung aja kita masukin udang keringnya. Kemudian kita aduk kembali sampai merata dan kita masak bumbunya ini sampai benar-benar matang, sampai nanti aroma wanginya itu keluar. Nah, ini dia bumbunya sudah matang, aroma wanginya juga sudah keluar. Langsung aja kita masukin santan secukupnya atau lebih kurang 500 ml. Kemudian kita aduk kembali sampai merata dan kita masak santannya ini sampai mendidih. Saat memasak santannya ini jangan lupa diaduk terus ya sampai mendidih, jangan ditinggal. Kalau ditinggal takutnya nanti lemak santannya itu pecah dan akan merusak rasa pada masakannya. Nah, ini santannya sudah mendidih, langsung aja kita masukin garam dengan kaldu ayam secukupnya. Kemudian kita aduk kembali sampai merata. Santannya ini kita masak sampai benar-benar matang, sampai nanti minyaknya itu naik ke atas. Kalau santannya ini sudah matang, minyaknya juga sudah naik ke atas seperti ini, langsung aja kita masukin kacang panjang yang sudah kita rebus tadi. Lalu ini akan kita aduk kembali sampai merata dan kita masak cukup sebentar aja ya teman-teman, nggak perlu lama. Karena ini kacang panjang sebelumnya sudah kita rebus terlebih dahulu. Nah, ini dia olahan kacang panjangnya sudah hampir matang. Jangan lupa dikoreksi rasa. Kalau seandainya dirasa ada bumbu yang kurang seperti garam, itu boleh ditambahkan kembali. Dan kebetulan ini olahan kacang panjangnya sudah matang, rasanya juga sudah pas. Langsung aja dimatikan api kompor, kemudian ini kita pindahkan ke piring dan siap untuk kita sajikan.
Nah, gimana teman-teman cara membuat olahan kacang panjangnya? Cukup mudah kan? Nah, pastinya ini rasanya sangat enak dan bikin nagih. Langkah pertama, di sini kita siapkan dulu sebanyak 500 gram ayam potong. Ini ayamnya sudah kita potong-potong sesuai selera. Kemudian biar nanti ayamnya ini tidak amis, kita tambahkan perasan jeruk nipis. Kita aduk-aduk ayamnya ini sampai merata. Kalau ayamnya ini sudah tercampur merata dengan perasan jeruk nipis, ini akan kita diamkan dulu atau kita marinasi lebih kurang 10 menit. Kemudian ini ayamnya nanti akan kita cuci kembali sampai bersih. Nah, ini dia penampakan ayamnya setelah kita cuci sampai bersih. Ini akan kita sisihkan terlebih dahulu. Langkah selanjutnya kita menggunakan satu buah kol. Ini kolnya beratnya lebih kurang 300 gram. Membuat tongseng itu wajib banget menggunakan kol ya teman-teman. Nah, ini kolnya bakal kita potong-potong sesuai selera. Kalau kolnya ini sudah selesai kita potong-potong, ini nanti akan kita cuci sampai bersih, kemudian kita tiriskan airnya. Lanjut di sini kita siapkan bumbu tumisannya. Di sini kita menggunakan 2 siung bawang merah. Kemudian ini bawang merahnya bakal kita iris-iris tipis-tipis. Kita juga menggunakan 1 buah tomat ukuran sedang. Kemudian ini tomatnya kita potong-potong. Kalau teman-teman mau menggunakan tomat hijau itu juga boleh, sesuai selera aja. Lanjut kita juga menggunakan 2 batang daun bawang. Ini daun bawangnya kita potong kasar aja. Kalau daun bawangnya ini sudah selesai kita potong-potong, kita tepikan dulu. Kemudian yang wajib kita gunakan untuk membuat tongseng ayam ini, kita menggunakan cabai rawit utuh secukupnya atau lebih kurang 50 gram. Lanjut di sini kita siapkan bumbu halusnya. Pertama di sini kita menggunakan 4 siung bawang merah. Kita juga menggunakan 4 siung bawang putih. 1 ruas jahe. Kita tambahkan juga kunyit secukupnya. Kemudian ini ada 2 butir kemiri. Kemudian kita tambahkan juga 1 sendok teh ketumbar bubuk. Kalau nggak ada ketumbar bubuk boleh gunakan yang utuh ya teman-teman. Kemudian kita tambahkan sedikit air lalu kita blender sampai halus. Dan ini dia bumbunya setelah kita haluskan, ini kita sisihkan terlebih dahulu. Langkah selanjutnya kita panaskan sedikit minyak goreng. Kemudian kita tumis bawang merah yang sudah kita iris-iris tadi. Ini bawang merahnya kita tumis sampai harum, sampai nanti warnanya itu sedikit kecoklatan. Kalau tumisan bawangnya ini sudah harum, langsung aja kita masukin bumbu yang sudah kita haluskan tadi. Lalu kita aduk sampai merata dan kita tumis bumbunya ini sampai harum, sampai nanti aroma wanginya itu keluar. Kita masukin juga serai dan lengkuas yang sudah kita geprek. Kemudian 2 lembar daun salam dan 3 lembar daun jeruk. Ini daun jeruknya kita robek-robek ya teman-teman, biar nanti aromanya itu makin keluar. Kalau sudah masuk seperti ini lanjut kita aduk dan kita tumis kembali bumbunya sampai benar-benar harum. Nah, ini dia bumbunya sudah harum, aroma wanginya juga sudah keluar. Langsung aja kita masukin ayam potongnya. Kemudian ini ayamnya akan kita aduk sampai merata, sampai nanti bumbunya ini terbaluri ke ayamnya secara menyeluruh. Kalau ayamnya sudah terbaluri dengan bumbunya secara merata seperti ini, langsung aja kita tambahkan air putih secukupnya atau lebih kurang 300 ml. Lalu ini kita aduk kembali sampai merata. Kemudian ini ayam akan kita ungkap ataupun kita masak lebih kurang 10 menit sampai nanti ayamnya ini empuk. Nah, ini dia ayamnya sudah mulai empuk dan airnya juga sudah mulai menyusut seperti ini. Langsung aja kita masukin cabai rawit utuhnya.
Kemudian kita aduk kembali sampai merata dan kita masak ayamnya ini sampai benar-benar empuk. Nah, ini teflonnya kita tutup kembali biar matangnya lebih cepat. Nah, ini dia ayamnya sudah empuk dan airnya juga sudah menyusut seperti ini. Langkah selanjutnya kita masukin santan murni secukupnya atau lebih kurang 500 ml. Di sini kita menggunakan santan dari setengah buah kelapa ya teman-teman. Kemudian ini akan kita aduk kembali sampai merata dan kita masak tongsengnya sampai matang. Kita tambahkan juga 1 sendok teh garam kasar. Kemudian kita tambahkan juga setengah sendok teh gula pasir. Kita tambahkan juga kaldu ayam secukupnya. Kemudian yang nggak ketinggalan kita tambahkan 1-2 sendok makan kecap manis. Kalau bumbunya sudah kita masukin seperti ini akan kita aduk kembali sampai merata. Dan kita masak tongsengnya ini sampai matang. Nah, ini dia tongseng ayamnya sudah hampir matang. Langsung aja kita masukin kolnya. Kemudian ini akan kita masak kembali sebentar. Kol ini mudah layu ya teman-teman, jadi kita masaknya nggak perlu lama, cukup sebentar aja sampai nanti kolnya ini setengah layu. Nah, ini akan kita aduk kembali sampai merata dan kita masak tongsengnya sampai matang. Kemudian langsung aja kita masukin potongan tomatnya, lalu akan kita aduk kembali sampai merata dan kita masak sampai tomatnya ini setengah layu. Nah, ini dia tongseng ayamnya sudah hampir matang, kolnya juga sudah layu seperti ini. Langsung aja kita masukin irisan daun bawang, kemudian kita aduk kembali sebentar. Dan ini kita masak tongsengnya nggak perlu lama lagi ya teman-teman, cukup sebentar aja. Saat memasak tongseng ayam ini jangan lupa dikoreksi rasa. Kalau seandainya dirasa ada bumbu yang kurang seperti kecap ataupun garam, itu boleh ditambahkan kembali. Nah, ini dia tongseng ayamnya sudah matang, rasanya juga sudah pas. Langsung aja dimatikan api kompor, kemudian kita pindahkan ke piring dan ini siap untuk kita sajikan. Ini dia tongseng ayamnya sudah jadi. Cara membuatnya cukup mudah dan pastinya ini rasanya sangat enak dan kuahnya juga gurih. Langkah pertama di sini kita siapkan dulu 1 batang sawi pahit atau sawi hijau seperti ini. Ini sawinya tadi kita beli dengan harga 3 ribuan. Kemudian ini sawi langsung aja kita siangi ataupun kita potong-potong. Kita potong sawinya sesuai selera aja. Dan diperhatikan juga jika ada ulat di sawinya jangan lupa dibuang. Kalau sawinya ini sudah selesai kita potong-potong ataupun kita siangi, langkah selanjutnya ini sawi bakalan kita rendam dengan menggunakan air bersih. Di sini kita sudah siapkan air bersih secukupnya, kemudian langsung aja kita tambahkan 1 sendok teh garam kasar. Tujuan kita menambahkan garam kasar pada air rendaman sayur sawi ini agar nanti kalaupun ada ulat pada sawinya itu akan naik ke atas. Kemudian ini sawi akan kita rendam lebih kurang 10 menit, kemudian nanti akan kita cuci kembali sampai bersih, kemudian kita tiriskan airnya. Lalu untuk campurannya di sini kita menggunakan ikan asin secukupnya. Di sini kita menggunakan jenis ikan teri yang kecil-kecil seperti ini ya teman-teman. Ini nanti yang membuat rasa tumis sawinya itu makin sedap. Lanjut kita siapkan bumbu balado ataupun bumbu tumisannya. Pertama di sini kita menggunakan 10 biji cabai merah keriting. Kita tambahkan juga 6 biji cabai rawit merah. Kalau teman-teman nggak suka terlalu pedas untuk cabai rawitnya boleh di skip. Kemudian 1 siung bawang putih. Kita gunakan juga 7 siung bawang merah. Kemudian kita tambahkan setengah buah tomat ukuran kecil. Nah, ini tomatnya langsung aja kita potong-potong. Lanjut kita tambahkan 1 sendok teh garam kasar dan juga minyak goreng secukupnya. Kemudian ini cabai bakal kita blender sampai halus. Langkah selanjutnya kita panaskan secukupnya minyak goreng, kemudian kita goreng terlebih dahulu ikan terinya tadi. Ini ikan teri akan kita goreng sampai matang, sampai nanti warnanya itu sedikit kecoklatan. Nah, ini ikan terinya sudah matang, warnanya juga sudah kecoklatan seperti ini. Ini tidak perlu kita angkat ya, langsung aja kita masukin cabai yang sudah kita blender tadi.
Lalu ini akan kita aduk sampai merata dan kita masak cabenya ini sampai matang, sampai nanti bau langunya itu hilang. Ini cabai kita tumis dengan menggunakan api sedang aja ya. Nah ini dia cabenya sudah matang, minyaknya juga sudah naik ke atas seperti ini. Langkah selanjutnya kita tambahkan air putih secukupnya atau lebih kurang 300 ml. Lalu kita aduk kembali sampai merata dan kita masak kuahnya ini sampai mendidih. Kalau kuahnya sudah mendidih seperti ini, langkah selanjutnya kita masukin sayur sawinya ya. Nah ini sawinya sudah kita masukin semua, langsung aja kita aduk sampai merata dan kita masak tumisannya ini sampai matang, sampai nanti sayur sawinya ini layu. Memasak sayur sawinya ini tidak perlu membutuhkan waktu yang lama ya teman-teman, karena sawinya ini mudah matang ataupun mudah layu. Kalau sawinya sudah setengah layu seperti ini, langsung aja kita tambahkan kaldu ayam secukupnya atau sesuai selera. Kemudian kita tambahkan juga micin secukupnya. Kalau bumbunya sudah kita masukin seperti ini akan kita aduk kembali sampai merata dan kita masak sawinya ini sampai matang. Saat memasak tumis sawi ini jangan lupa dikoreksi rasa ya. Kalau seandainya dirasa ada bumbu yang kurang seperti garam, itu boleh ditambahkan kembali. Nah ini dia tumis sawi baladonya sudah matang, rasanya juga sudah pas. Langsung aja dimatikan api kompor, kemudian kita pindahkan ke piring saji dan ini siap untuk kita konsumsi. Nah ini dia tumis sawi baladonya sudah jadi. Cara membuatnya cukup mudah dan pastinya ini rasanya sangat enak. Langkah pertama di sini kita siapkan dulu sebanyak 300 gram kacang panjang. Ini kacang panjangnya sudah kita potong-potong sesuai selera. Ini langsung aja kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian kita juga menggunakan 20 butir telur puyuh. Ini telurnya sudah kita rebus dan kita kupas juga ya teman-teman. Lanjut untuk campurannya kita juga menggunakan 2 buah tahu putih atau tahu batang. Ini tahunya langsung aja kita potong-potong sesuai selera. Kalau tahunya ini sudah selesai kita potong-potong, kita sisihkan dulu. Lanjut di sini kita juga menggunakan udang kering secukupnya. Kalau nggak ada udang kering boleh diganti dengan ikan asin atau sejenisnya ya teman-teman. Lanjut kita siapkan bumbu halusnya. Pertama di sini kita menggunakan sebanyak 70 gram cabai merah keriting. Biar nanti rasa masakannya itu makin pedas, kita tambahkan juga secukupnya cabai rawit. Lalu ini ada 2 butir kemiri, 1 ruas jahe secukupnya kunyit. Kemudian kita juga menggunakan 2 siung bawang putih dan 8 siung bawang merah. Kita tambahkan juga 1 sendok teh garam kasar dan secukupnya minyak goreng. Kemudian ini akan kita blender sampai halus. Kalau bumbunya ini sudah halus, langsung aja kita tumis dengan menggunakan api sedang. Di sini kita tidak perlu lagi menambahkan minyak goreng. Ini bumbu akan kita tumis sampai matang dan tanak, sampai nanti aroma wanginya itu keluar. Kita masukin juga 2 lembar daun salam, 1 lembar daun kunyit, 1 batang serai dan 3 senti lengkuas yang sudah kita geprek. Kemudian ini kita tumis kembali bumbunya sampai benar-benar harum, sampai nanti bau langunya itu hilang. Kalau bumbunya ini sudah setengah matang, aroma wanginya juga sudah mulai keluar, langsung aja kita masukin udang keringnya. Kemudian kita aduk sampai merata dan kita tumis kembali sebentar. Ini sengaja udangnya kita masukin di awal biar nanti rasa udangnya itu lebih keluar. Nah ini dia bumbunya sudah matang, aroma wanginya juga sudah keluar. Langsung aja kita masukin santan murni. Di sini kita menggunakan santan lebih kurang 900 ml. Santannya ini kita hasilkan dari setengah buah kelapa ukuran sedang. Kalau santannya sudah masuk seperti ini akan kita aduk kembali sampai merata dan kita masak sampai mendidih.
Pada saat memasak santan ini jangan ditinggal ya teman-teman, dan sesekali kita aduk terus biar nanti lemak santannya itu tidak pecah. Kalau lemak santannya itu pecah nanti akan merusak rasa pada masakannya. Nah ini dia santannya sudah mendidih, langsung aja kita masukin telur puyuhnya. Kemudian tahunya juga langsung aja kita masukin. Kalau tahu dan telurnya sudah masuk seperti ini kita masak dulu sebentar. Kita biarkan dulu bumbunya ini meresap ke tahu. Ini kita masak dengan menggunakan api sedang aja ya teman-teman, dan sesekali kita aduk seperti ini. Kalau dirasa santan ataupun kuah gulainya ini sudah meresap ke tahu, langkah selanjutnya kita masukin kacang panjangnya. Kemudian ini akan kita aduk kembali pelan-pelan dan kita masak gulainya ini sampai matang, sampai nanti kacang panjangnya ini layu. Gulainya ini kita masak dengan menggunakan api sedang aja ya teman-teman, dan sesekali kita aduk. Langsung aja kita tambahkan kaldu ayam dengan micin sesuai selera. Kemudian kita aduk kembali sampai merata dan kita masak gulainya ini sampai matang. Pada saat memasak gulai kacang panjang ini jangan lupa dikoreksi rasa. Kalau ada bumbu yang kurang seperti garam itu boleh ditambahkan kembali. Nah ini dia gulai kacang panjangnya sudah matang, minyaknya juga sudah naik ke atas seperti ini dan rasanya juga sudah pas. Langsung aja dimatikan api kompor, kemudian kita pindahkan ke piring saji. Nah ini dia masakan dari olahan kacang panjang, tahu dan telur puyuhnya sudah jadi, warnanya sangat cantik. Nah pastinya ini sangat menggugah selera. Nah untuk teman-teman jangan lupa dicobain resepnya. Semoga video kali ini bermanfaat. Selamat mencoba dan terima kasih.